Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa MNC TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini senang sekali saya Dida kembali hadir bertemu dengan pemirsa semuanya tetap di bersama Ustadz Wijayanto. Baik, apa kabar ibu-ibu semuanya? Baik ya, Alhamdulillah cerah-cerah sekali. Dan pemirsa semuanya, kita saat ini berada di kediaman Ibu Hajata Timurdono di Meruya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah ya, senang sekali kita bisa berkumpul di sini, bisa bersilaturahmi di sini. Dan juga pada kesempatan ini kita juga kedatangan jamaah dari Majelis Taklim Ar-Rohat Meruya, Jakarta Barat. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Iya, alhamdulillah ya. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik untuk kita semua, terutama bagi para orang tua yang punya anak yang menginjak usia remaja ya. Temanya apa? Temanya pemirsa yaitu halalkan aku, Pak. Nah, ini jadi ceritanya ketika anak-anak kita menginjak usia dewasa, remaja ya, tapi belum ke usia dewasa barangkali seperti itu, tetapi pada kesempatan ini sudah sepertinya menemukan tambatan hatinya dan ingin segera menjadikan sesuatu yang halal. Nah, bagaimana cara si anak ini menyampaikannya kepada orang tua dan bagaimana orang tua juga menyikapinya, terutama tentang usia dini ya, usia dalam pernikahan yang disebut dengan pernikahan usia dini. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, langsung saja kita tanya dengan Ustadz yang selalu setia. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Wijayanto? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik dan sudah menikah. Tetapi bukan usia dini lagi ya, bukan usia dini malah lagi. Justru usaha agak telat telat nikah karena saya hampir usia 30 baru gitu ya. menikah dan saya sadar betul tidak terlalu laku akhirnya. Tapi usia 30 zaman sekarang ini barangkali tidak terlalu dikatakan telat kali ya ibu-ibu ya. Ya, tapi itu tidak terlalu ideal. Karena sebaiknya kita juga banyak pertimbangan. Iya. Ada beberapa yang harusnya kita sikapi tentang pernikahan itu. Pertama, menikah itu pertimbangan atas usia yang bersangkutan, iya. Kemudian pertimbangan atas kondisi sosial, iya. Pertimbangan atas bagaimana syariat ini bisa dijalankan dengan baik. Iya. Pertimbangan atas dampak-dampak yang akan terjadi. Karena kalau sudah usia-usia seharusnya nikah, kok tidak disegerakan nikah, nanti akan mengakumulasi dosa. Apalagi kondisi sekarang, anak-anak SMP saja sudah membuat video mesum kan Bu? Ibu kelihatannya melihat juga ini kayaknya. Atau jangan-jangan orang tuanya ada di sini nih. Enggak ya. Ya. Tapi kira-kira di Indonesia apa hanya ada di SMP 1 itu? Ada nggak SMP yang lain yang melakukan? Ya, cuman tidak muncul di permukaan. Jadi ini fenomena yang harus kita sikapi. Maka sebetulnya nikah itu ketika dia sudah memenuhi syaratnya dan memang dikhawatirkan akan terjerumus kepada perzinaan, maka itu sudah sebaiknya segera dilangsungkan. Walaupun usianya barangkali boleh dianggap belum terlalu matang kali ya. Ya, masalahnya matang dan tidak matang, pertimbangan yang berbeda. Untuk itu saya senang kalau berangkatnya dari ayat dulu. Karena begini, dalam praktek para imam-imam dahulu, misalnya Imam Hambali, itu ketika pengarang imam luar biasa, dia anaknya itu ketahuan pagi-pagi sudah mandi besar. Loh, kenapa kamu mandi besar? Ya Rasulullah, ya Pak Bapak, ya Abah, tadi malam saya mimpi basah. Maka besok pagi langsung dicarikan calon dan segera dinikahkan. Jadi untuk mengatasi berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan jadi itu ya. Apalagi kondisi yang sekarang ini. Ya, karena kebanyakan orang nikah itu mengakumulasi dosa, semakin lama nikahnya, semakin banyak pacarannya, semakin banyak dosanya. Betul enggak? Ya. Apalagi pacaran di usia yang modern ini, di abad modern ini, pacaran itu hampir mayoritas sudah melanggar kepada ayat wala takrobus zina. Jangan kamu mendekati zina. Jadi rata-rata pacaran model sekarang
pasti arahnya ke KNPI. K itu kissing. 99,9% orang yang pacaran di abad modern ini pasti melakukan kissing. Betul nggak Bu kira-kira? Ya, tahu ya kissing? Di toilet itu loh kissing itu. Itu singing. Ya. Singing a song? Ya, singing. Kissing itu dunia cium-mencium. Biasanya terus turun. Biasanya kalau kissing turun ke N, necking. Necking itu homo nilupus, manusia memakan manusia yang lain. Kayak Jadi serigala iya, dong. manusia berubah menjadi vampir, menjadi Dracula, saling menggigit sana sini. Masya Allah. Wah Mbak Anak kok tahu banget kelihatannya mengalami ini. Menghayati banget itu. Nanti boleh testimoni ya, silahkan ini. Yang intercourse seksual dan itu memprihatinkan. Untuk itulah maka menanggapi ini kalau memang sudah calonnya sudah memang ada dan sudah mantap, maka disegerakan nikah, tetapi jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru juga, jangan terlalu segera, jangan terlalu terburu-buru. Karena nanti juga, ayatnya boleh dibaca di segmen berikutnya bahwa orang nikah itu juga harus sudah layak. Makanya juga tidak boleh kita terlalu dini dalam nikah. Baru anak, karena ada tradisi kadang-kadang anak masih SD saja sudah dijodohkan. Bahkan sudah diakad nikahkan. Di tradisi kita di beberapa tempat. Di Jawa Tengah ada, di Jawa Timur ada, bahkan di Sumatera juga ada. Anak kecil sudah dijodohkan dan itu sudah dinikahkan. Tentu itu tidak sesuai dengan ajaran, tetapi kalau menunda-nunda pernikahan juga banyak efek negatifnya. Nah, bagaimana? Maka nanti harus dibenahi satu sikap yang harus diambil oleh calon, sikap yang diambil oleh orang tua supaya mindsetnya dirubah. Gitu. Iya, baik Ustadz, dan juga barangkali nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, bagaimana seharusnya yang kita lakukan atau syarat-syaratnya ya. Setelah yang mau lewat berikut ini, pemirsa tetap di bersama Ustadz Wijayanto. Iya, baik pemirsa Mensi TV dimanapun Anda berada, kita masih tetap di ya bersama Ustadz Wijayanto. Ya, baik pemirsa yang dirahmati Allah, kita masih tetap dengan temanya tentang pernikahan usia dini ya. Baik, kita lanjutkan Ustadz tadi bagaimana yang harus dipersiapkan atau ada syarat-syaratnya. Ya, pertama kalau melihat pada syarat nikah yang penting dia sudah dewasa. Dan dia harus lain jenis. Kenapa? Penting lain jenis karena sudah mulai ngetren sekarang pernikahan sesama jenis. Bahkan sudah dilegalkan ya. Dilegalkan di Jerman, di Copenhagen, di beberapa tempat. Jangan, karena itu satu belum ada obatnya. Jadi tolong segera sadar ibu-ibu yang ada di sini. Tapi saya lihat tadi ketemu saling peluk-pelukan mesra sekali itu. Ya. Iya. Kalau sekedar cipika-cipiki wajar biasa, ini meluknya kok bener-bener ini kayaknya ada kelainan orientasi. Ini, enggak lah Bu ya. Gitu ya. Itu kalau sama ustadznya jaim-jaiman banget gitu ya. Padahal malah lebih aman loh kalau lain jenis. Ya. Yang kedua, ibu sih seneng. Hadiah saya musibah Bu. Enggak apa-apa, sudah menopause, sudah enggak terlalu ini ya ibu-ibu. Intinya adalah bahwa satu ada dia lain jenis, tentu nanti satu akidah, satu fikroh, kemudian dia sudah dewasa jelas, cukup berakal, kemudian dia ada wali, ada saksi, tentu penting wali saksi. Ini kaitannya bagaimana kalau sudah kebelet pengen nikah sementara walinya tidak menyetujui tadi. Nah, itu ya. Kemudian ada mahar itu wajib walau khatamu min hadid, walau dari cincin besi. Jadi aku nikahi kamu, anak kamu dengan mas kawin sekrup aja udah boleh. Nah, sekrup besi kan, cincin besi kan sekrup aja. Kalau boleh. Istrinya ridho. Kalau ridho. Kalau nggak ridho gimana dong? Kalau nggak ridho nggak boleh. Ya, nggak boleh ya, harus dan ridho itu ya. haknya perempuan, haknya perempuan. Maka sebaik-baik wanita itu yang mudah melamarnya, murah maharnya, dan subur rahimnya. Dan sebaik-baiknya laki-laki yang paling besar ngasih maharnya. Gitu ya Bu ya? Iya. Tapi maka wanita yang jelek aku mau kau nikahi, tapi yang penting pribadimu, rumah pribadi, mobil pribadi, semua pribadi. Yang penting lihat matanya, mata pencarian mata maksudnya. Pencarian itu berlebihan. Oke, kemudian ada mahar, ada ijab kabul, selesai. Tetapi semuanya ada pertimbangan. Mari ayatnya dibaca dulu supaya kita berangkat dari satu ayat. Di dalam surat An-Nur ayat 32 Allah berfirman dengan sangat singkat tetapi
penuh makna. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum Wallahu wasi'un alim. Subhanallah. Ayat ini sederhana, Bu, tetapi menjadi hal yang sangat jauh dipahami oleh orang-orang sekarang. Mari kita baca artinya dulu, agak cepat. Ya. Dan nikahkanlah ayat 32. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Iya, seorang orang yang masih bujangan segera nikah. Karena sejelek-jelek mayat adalah mayat pembujang. Pembujang. Nah, jadi jangan jadi pembujang. Segera nikah. Gitu ya. Terus? Dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Yang sudah layak. Jadi kalau belum cukup umur jangan. Baru anak TK dijodohkan, kamu nikah ya sama anak playgroup sana atau anak PAUD sini, jangan. Iya, gitu. Dan kriteria kelayakan itu termasuk Ya, usia barangkali termasuk ya? Ustaz, usia, ya? termasuk kedewasaan tadi jelas, kemudian juga biasanya takutnya mengenai finansial. Terus ya. Iya, jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Nah, ini menunjukkan bahwa seringnya orang sekarang ini kalau mau nikah tunggu karena belum mapan secara ekonomi. Tidak usah nunggu itu. Yang penting bukan pendapatan tetap, tapi tetap berpendapatan. Ya, tetap Yang punya rumah ini aja pendapatannya nggak tetap. Kadang banyak banget. Nah, ya gitu ya. Jadi Iya, tidak mungkin bener. tetap kan gitu. Tergantung cateringnya laku apa enggak. Itu semuanya. Tapi yang penting tetap berpendapatan. Lah ini menjadi penting. Jangan sampai nunggu kaya, nanti Allah akan mengayakan karena nanti ada keberkahan. Terus ditutup ayatnya. Dan Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Allah maha luas. Berapa banyak orang yang sebelum nikah itu ekonominya masih kacau dengan nikah. Yang penting sekarang bagaimana mencari ridha orang tua. Satu, yakinkan. Yakinkan pada orang tua bahwa ini adalah niatnya untuk menyelamatkan. Karena salah satu tujuan nikah adalah supaya tidak terjerumus pada perzinahan. Yang kedua, musyawarahkan. Musyawarah ya. Ya, kalau bisa nikah itu bukan menggabungkan individu, tapi juga menggabungkan antar keluarga. Maka harus ada musyawarah dari keluarga satu dengan keluarga yang calonnya yang tadi. lainnya. Ya. Kedua, buktikan. Ketiga, buktikan bahwa dia serius untuk nikah, bukan sekedar mukhalil. Mukhalil itu pencicip. Nanti bukan cabang di mana-mana. Di Meruya ada, yang di apartemen ada. Nanti setiap orang dikasih, setiap wanita-wanita cantik dikasih. Sampai sekarang divonis 17 tahun penjara 14 karena setiap wanita ternyata dapat ya, jangan ya. Dan juga ini barangkali untuk membuktikan ke orang tua juga ya bahwa si anak kadang-kala kan usianya masih muda dan juga di samping itu mohonlah kepada Allah penuh dengan doa. Iya. Ya baik Ustaz dan juga pemirsa semuanya, kita akan lanjutkan setelah yang mau lewat berikut ini, tetap di bersama Ustaz Wijaya. Iya, baik pemirsa, kita masih tetap di Iya, bersama Ustadz Wijayanto. Baik pemirsa, langsung saja Ustadz. Nih dari tadi katanya banyak yang mau tanya nih ibu-ibu. Silakan yang mau bertanya. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ana dari Majelis Taklim Ar-Rohat Meruya. Iya. Pertanyaannya begini Pak Ustadz, kami mempunyai putri berumur 20 tahun. Iya. Kebetulan mereka punya pacar, sudah mau melamar. Alhamdulillah. Ya, tapi juga. yang saya memberatkan kami adalah beda agama, Pak. Itu bagaimana caranya untuk menolak anak saya? Soalnya ada ancaman kalau tidak menikah dia mau kabur. Jadi bagaimana cara? Mau kawin lari. Ya, bagaimana cara mengatasinya? Kalau kawin lari nanti capek ya. Ya, saya mau kekang namanya anak udah bekerja kan. Secara hukum biar Allah dulu yang jawab. Kalau jawaban saya boleh salah, tapi kalau Allah yang jawab itu jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Boleh dibacakan singkatnya, kalau boleh langsung artinya biar agak cepat. Intinya adalah tidak ada pernikahan yang diperbolehkan kalau dia beda agama. Memang ada satu yang masih debatable kalau dia orang tapi dari pihak perempuan. Jadi kalau wanitanya perempuan ahli kitab, Yahudi dan tetapi itu debatable. Saya tidak termasuk yang merekomended. Kalau bisa yang sejenis saja, karena nanti juga kaitannya dengan memberi nama anak susah. Kedua, najis dan tidak najisnya beda kan? Ya, itu. Betul. Oke, bukan masalah apa-apa. Itu ya, yang ketiga, nanti sekolahnya di mana? Ayatnya dibaca dulu. Ya. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Ya, jadi orang non-muslim, orang yang memang musyrik tidak boleh dinikahi sampai dia beriman. Nah, gitu ya. Terus? Ya. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Ya, walaupun dia itu anak menteri, tapi kalau dia itu orangnya muslim lebih baik daripada anaknya sopir bajai tapi non-muslim. Gitu ya. Jadi anak menteri yang muslim lebih baik daripada anak supir bajai tapi non-muslim. Ya, diteruskan ya. Iya dong ya. Iya. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Ya. Ya. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Walau a'jabakun. Walaupun suaminya itu ganteng, perkasa, kumisnya sambal terasi luar biasa. Walaupun yang kafir tadi orangnya cantik, molek, bainol, semok, seksi, putih, mulus kayak neon. Bibirnya luar biasa, walaupun dia seperti itu, maupun alisnya kayak stang motor luar biasa, itu model sekarang itu. Stang motor, iya kan? Ada kan model sekarang alis yang kayak stang motor itu, jadi dibikin kayak Star Trek itu semuanya. Walaupun secantik itu, kalau dia non Muslim, ya nih. Giginya aja dikasih pagar biar gak ada hewan-hewan yang masuk luar biasa. Oke, jadi prinsipnya itu. Kemudian bagaimana kalau kawin lari sebagai orang Islam? Seharusnya orang tua harus paham satu, sekarang diproteksi. Sebelumnya dia sebelum berpacaran lebih jauh kasih tahu. Ini menjadi pedoman. Yang kedua, sebetulnya boleh tetap nikah dengan itu asal dia tetap mau masuk Islam. Tapi jangan hanya spekulasi iman. Pura-pura Islam dulu, nanti setelah nikah terus balik lagi. Itu banyak ya iman. seperti itu. Ya. Selaku orang tua seharusnya tidak bisa meridhoi itu dan dikondisikan mulai sekarang. Kalau memang betul kalau anakku harus bergaining season. Nah, kalau perlu orang itu walaupun dia bapaknya anaknya di dalam surat Mujadalah ayat 22, walaupun dia kerabatnya, tapi kalau tidak mau dengan keimanan, maka dia bisa lepas diri dari kerabat kita. Gitu itu ya. berkenaan dengan Abu Bakar, orang tuanya Abu Quhafa tidak mau bersama Rasul dan para sahabat, maka orang tua itu tidak bisa memberi manfaat apapun kepada Abu Bakar. Maka itu membenarkan Abu Bakar pernah memukul orang tuanya gara-gara orang tuanya menghina Islam dan mau membunuh Nabi, maka dipukul oleh Abu Bakar. Terus dibenarkan ayat ini. Ayat ini bukan untuk mencari orang supaya memukuli orang, enggak. Tapi boleh atas dasar keislaman dengan tegas.
Nah, mulai sekarang dikondisikan, kamu kalau tetap dengan dia, pastikan. Karena nanti sana istinja aja nggak bisa. Kalau orang Jawa bilang, dia kompeten. Ya, tapi barangkali untuk menjaga kemungkinan yang tidak diinginkan, setelah menikah balik lagi ke agamanya, barangkali tidak ada salahnya juga bikin perjanjian secara tertulis juga barangkali Bagus, Ustaz ya. karena sebelum itu menikahnya itu betul, ya. perjanjian tertulis dan dikondisikan. Jangan hanya semasa terus diajak pengajian betul, sampai diajak arokat, sampai selima waktunya dijaga betul. Nah, jadi kalau ada tanda-tanda mau keluar, mending cut sekarang juga daripada tidak ketemu di dunia dan nggak ketemu di akhirat. Ya, mudah-mudahan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah hanya dilandasi atas dasar keimanan, atas dasar ibadah, satu fikroh, satu kufu, satu keimanan. Mudah-mudahan ini yang terlaksana. Jadi intinya kalau punya anak yang dia memang sudah waktunya nikah, lebih baik segera direstui kalau dia sudah pasti daripada mengakumulasi dosa. Begitu ya? Iya, baik Ustaz. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya pada pagi hari ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya, ibu-ibu ya. Iya, baik ibu-ibu. Terima kasih yang sudah hadir di sini dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Tati Murdono yang sudah berkenan memberikan tempatnya. Yang mudah-mudahan kita berada di sini dan memberi keberkahan tersendiri untuk rumah ini, Ibu ya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa saksikan terus Sarapan Hati hanya di MNC TV. Saya Dida mohon pamit. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.